Di alam semesta yang begitu luas, dengan miliaran bintang dan triliunan planet, kita belum menemukan satupun tanda kehidupan alien. Apakah kita benar-benar sendirian, atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari kita? Kenyataannya, kita mungkin lebih dekat untuk menemukan alien daripada yang kita kira, dan saya akan menjelaskan alasannya. Inilah misteri besar yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Selamat datang di Kisah Edukasi. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik, yaitu paradoks Fermi. Alam semesta ini begitu luas, miliaran bintang, galaksi tanpa batas. Kemungkinan adanya kehidupan di luar sana tampak tak terelakkan. Namun, anehnya, sampai saat ini kita belum menemukan satupun tanda keberadaan kehidupan cerdas selain kita di bumi. Mengapa? Ini adalah teka-teki besar yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Jika kehidupan alien ada, kenapa kita belum menemukannya? Paradoks ini pertama kali dicetuskan oleh fisikawan terkenal, Enrico Fermi, pada tahun 1950. Saat itu, Fermi sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang keberadaan kehidupan cerdas di luar bumi. Mereka membicarakan tentang kemungkinan besar adanya peradaban lain di luar angkasa, mengingat luasnya alam semesta dan banyaknya planet yang seharusnya bisa mendukung kehidupan. Namun, di tengah diskusi itu, Fermi melontarkan sebuah pertanyaan sederhana yang kemudian menjadi misteri besar, di mana mereka, dengan miliaran bintang di galaksi kita, dan sebagian besar memiliki planet, peluang adanya kehidupan lain seharusnya sangat besar. Tapi kenyataannya, kita belum melihat satupun bukti konkret. Tidak ada sinyal, tidak ada kunjungan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan cerdas di luar sana. Paradoks Fermi bukan hanya tentang ketiadaan kontak, tetapi juga keheranan atas ketidaksesuaian antara skala alam semesta yang begitu luas dan sunyinya kosmos dari tanda-tanda kehidupan cerdas. Bagi Fermi, fakta bahwa kita belum menemukan mereka tampaknya bertentangan dengan logika statistik bahwa mereka harus ada di luar sana. Alam semesta memberikan begitu banyak faktor yang mendukung keberadaan kehidupan. Kita hidup di galaksi yang penuh dengan miliaran bintang, dan sebagian besar dari bintang-bintang ini memiliki sistem planet. Di antaranya, banyak planet yang terletak di zona layak huni, yaitu area di sekitar bintang di mana suhu memungkinkan air cair, komponen penting bagi kehidupan seperti yang kita kenal, bisa ada. Planet-planet ini, yang juga disebut sebagai Goldilocks Zone, memiliki kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tetapi cukup stabil untuk memungkinkan air tetap dalam bentuk cair. Dalam dekade terakhir, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet ekstrasurya. Beberapa di antaranya terletak di zona ini. Bukan hanya itu, unsur-unsur kimia dasar yang membentuk kehidupan, seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen, juga tersebar di seluruh kosmos. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa alam semesta seharusnya penuh dengan peluang bagi kehidupan untuk muncul di banyak tempat. Dengan begitu banyak planet yang potensial, dan begitu banyak waktu yang telah berlalu sejak terbentuknya alam semesta, mengapa kita belum menemukan jejak peradaban alien yang cerdas? Apakah mereka tersembunyi, jauh di luar jangkauan kita, atau mungkinkah ada faktor lain yang membuat mereka tidak terlihat? Paradoks Fermi telah memicu beragam spekulasi dan teori untuk menjelaskan mengapa, di alam semesta yang begitu luas, kita belum menemukan kehidupan alien. Beberapa teori ini mungkin mengejutkan, sementara yang lain menawarkan pandangan yang lebih kompleks tentang alam semesta dan peradaban di dalamnya.
Mari kita lihat beberapa kemungkinan jawaban yang paling menonjol. Pertama, kita harus memahami bahwa jarak di alam semesta sangatlah luar biasa. Bintang-bintang dan galaksi tersebar di ruang yang begitu luas sehingga bahkan sinyal cahaya, yang merupakan hal tercepat di alam semesta, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melintasi jarak tersebut. Misalnya, bintang terdekat dari kita, Proxima Centauri, berjarak lebih dari 4,24 tahun cahaya, atau sekitar 40 triliun kilometer. Ini berarti bahwa jika kita mengirim sinyal radio ke sana, dibutuhkan lebih dari 4 tahun hanya untuk sampai, dan 4 tahun lagi untuk menerima balasan. Ketika kita berbicara tentang galaksi lain, seperti Andromeda, yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya, waktu perjalanan bahkan lebih menakjubkan. Sinyal yang dikirim dari sana membutuhkan 2,5 juta tahun untuk mencapai kita. Itu artinya, jika ada peradaban di sana yang mencoba berkomunikasi dengan kita, sinyal mereka mungkin masih dalam perjalanan. Di sisi lain, teknologi kita mungkin belum cukup canggih untuk mendeteksi sinyal dari peradaban yang jauh. Selain itu, perjalanan fisik antar bintang atau galaksi bahkan lebih menantang. Teknologi kita saat ini, bahkan yang tercepat sekalipun, seperti pesawat ruang angkasa Voyager, yang melaju dengan kecepatan sekitar 17 km per detik, akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mencapai bintang terdekat. Jarak yang begitu besar menjadi penghalang utama dalam komunikasi dan eksplorasi luar angkasa. Dengan jarak yang begitu masif, mungkin saja ada kehidupan alien di luar sana, tetapi kita belum mampu mencapainya, atau mereka belum mampu mencapai kita. Teori kedua menyarankan bahwa peradaban cerdas mungkin sangat langka atau bahkan sangat singkat. Meskipun banyak planet mungkin memiliki kondisi yang mendukung kehidupan, peradaban cerdas yang muncul di planet-planet tersebut mungkin tidak bertahan lama cukup untuk menjangkau atau berkomunikasi dengan kita. Ada beberapa alasan mengapa peradaban cerdas mungkin tidak bertahan lama. Yang pertama, perang dan konflik. Salah satu ancaman utama bagi peradaban cerdas adalah potensi untuk menghancurkan diri sendiri melalui konflik internal. Perang nuklir, kerusakan ekologis akibat perang, atau konflik yang lebih luas bisa menghancurkan peradaban sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan teknologi luar angkasa atau mengirimkan sinyal ke galaksi lain. Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrim juga dapat menjadi ancaman besar bagi peradaban. Jika sebuah planet mengalami perubahan iklim yang drastis, baik alami atau akibat aktivitas peradaban itu sendiri, mungkin bisa menyebabkan keruntuhan ekosistem dan peradaban yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Ketiga, bencana alam. Bencana alam seperti supervulkan, tabrakan asteroid besar, atau kejadian kosmik lainnya bisa memiliki dampak menghancurkan pada kehidupan di planet tersebut. Peradaban yang sangat maju mungkin tidak kebal terhadap bencana seperti ini, dan jika peristiwa tersebut terjadi, mereka mungkin tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi atau meninggalkan jejak yang bisa kita deteksi. Keempat, kurangnya waktu untuk berkembang. Terakhir, bahkan jika peradaban muncul, mungkin mereka tidak memiliki cukup waktu untuk berkembang ke tahap di mana mereka dapat berkomunikasi dengan galaksi lain. Kemajuan teknologi yang diperlukan untuk menjangkau luar angkasa dan berkomunikasi dengan kita mungkin memerlukan waktu yang jauh lebih lama daripada umur rata-rata peradaban. Jadi, meskipun kehidupan cerdas mungkin muncul di banyak tempat, keberadaan peradaban yang mampu berkomunikasi dan bertahan cukup lama untuk melakukannya mungkin sangat jarang. Teori lain yang menarik adalah bahwa mungkin ada peradaban alien yang sangat maju, sehingga mereka beroperasi dengan cara yang tidak bisa kita pahami atau deteksi. Ini mengusulkan bahwa teknologi mereka telah melampaui batas-batas yang kita kenal, memungkinkan mereka untuk tidak terlihat atau bahkan tidak terdeteksi oleh kita. Beberapa kemungkinan untuk menjelaskan mengapa kita tidak dapat mendeteksi peradaban ini meliputi: 1. Teknologi yang tidak terlihat. Peradaban alien mungkin telah mengembangkan teknologi canggih yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan diri dari deteksi kita.
Ini bisa termasuk teknologi yang membuat mereka tidak terlihat oleh instrumen pengamatan kita. Seperti perangkat penyamaran yang mampu menghindari deteksi oleh teleskop atau sinyal radio kita. Mereka mungkin menggunakan metode komunikasi yang tidak dapat kita tangkap, seperti gelombang gravitasi atau bentuk energi yang belum kita pahami. 2. Manipulasi dimensi. Peradaban mungkin telah mempelajari cara untuk beroperasi di dimensi yang berbeda dari dimensi 3 yang kita kenal. Mereka bisa saja beresistensi di dimensi tambahan yang tidak dapat kita deteksi dengan peralatan kita saat ini. Ini memungkinkan mereka untuk bergerak atau beroperasi tanpa meninggalkan jejak yang bisa kita lihat atau dengar. 3. Eksplorasi yang tersembunyi. Aliens mungkin memantau kita dari jauh menggunakan metode yang sepenuhnya berbeda dari apa yang kita bayangkan. Mereka mungkin memiliki teknologi untuk menjelajahi atau mengamati bumi tanpa membuat kehadiran mereka terasa. Misalnya, mereka mungkin menggunakan pesawat luar angkasa yang sangat kecil atau tidak terlihat yang mampu mengamati tanpa terdeteksi. 4. Pembangunan teknologi dan etika. Peradaban alien mungkin telah mencapai tingkat teknologi yang sangat tinggi di mana mereka memilih untuk tidak berinteraksi dengan spesies lain, termasuk kita. Mereka mungkin memiliki prinsip atau etika yang mencegah mereka dari melakukan kontak langsung dengan peradaban yang kurang maju untuk menghindari gangguan terhadap perkembangan alami peradaban lain. Kita mungkin hanya bisa membayangkan skenario seperti ini karena teknologi kita saat ini masih terbatas. Apa yang tampak mustahil atau tidak mungkin bagi kita hari ini bisa jadi merupakan kenyataan bagi peradaban yang jauh lebih maju. Mungkin saat teknologi kita berkembang, kita akan mampu memahami atau mendeteksi peradaban-peradaban ini dengan cara yang sekarang belum bisa kita bayangkan. Salah satu teori paling menarik dan mendalam untuk menjelaskan paradoks Fermi adalah konsep The Great Filter, atau penyaring besar. Teori ini mengusulkan bahwa ada hambatan besar atau serangkaian hambatan dalam proses evolusi yang sangat sulit untuk diatasi oleh peradaban cerdas. Jika kita menerapkan konsep ini, ada dua kemungkinan besar. 1. Hambatan awal. The Great Filter mungkin terletak pada tahap awal evolusi kehidupan. Ini berarti bahwa meskipun kondisi di luar angkasa mendukung kehidupan, transisi dari materi non-hidup ke bentuk kehidupan yang sederhana mungkin sangat jarang. Proses ini, dari molekul organik menjadi organisme hidup, mungkin melibatkan langkah-langkah yang sangat tidak mungkin terjadi. Jika ini benar, maka kehidupan cerdas mungkin sangat jarang, dan kita mungkin merupakan salah satu dari sedikit peradaban yang berhasil berkembang. 2. Hambatan di masa depan. Alternatifnya, Great Filter mungkin terletak pada tahap perkembangan yang lebih maju. Meskipun kehidupan mungkin muncul dengan relatif mudah di tempat lain, mengembangkan teknologi canggih dan bertahan cukup lama untuk menjelajah luar angkasa dan berkomunikasi dengan peradaban lain mungkin sangat sulit. Hambatan ini bisa mencakup ancaman eksistensial seperti bencana alam besar, perang nuklir, perubahan iklim yang ekstrim, atau risiko teknologi tinggi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam hal ini, meskipun peradaban cerdas mungkin ada di luar sana, banyak di antaranya mungkin tidak bertahan cukup lama untuk berkomunikasi dengan kita. Jika The Great Filter berada di belakang kita, artinya, kita telah berhasil melewati hambatan besar yang menahan banyak peradaban lain, maka kita mungkin berada di antara sedikit yang berhasil. Namun, jika The Great Filter ada di depan kita, maka kemungkinan kita akan menghadapi tantangan yang sangat besar di masa depan yang bisa mengancam kelangsungan peradaban kita. Teori ini memaksa kita untuk merenung. Apakah kita telah melewati bagian paling sulit dari evolusi peradaban, atau apakah tantangan besar masih menunggu di depan? Menjawab pertanyaan ini bukan hanya penting untuk memahami mengapa kita belum menemukan kehidupan alien, tetapi juga untuk memahami nasib kita sendiri sebagai spesies. Paradoks Fermi mengajukan sebuah pertanyaan mendalam yang menguji batas pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta. Meskipun alam semesta ini sangat luas dan penuh dengan kemungkinan, kita masih belum menemukan bukti langsung tentang kehidupan cerdas di luar bumi.
Jawaban untuk paradoks ini mungkin tidak hanya terletak pada pencarian bintang-bintang dan planet-planet jauh, tetapi juga pada cara kita memahami dan mengeksplorasi alam semesta itu sendiri. Ketidakpastian yang menyertai paradoks Fermi memaksa kita untuk merenung dan mengevaluasi berbagai teori dan skenario yang mungkin menjelaskan mengapa kita belum mendeteksi kehidupan alien. Apakah jarak yang terlalu jauh menjadi penghalang? Ataukah peradaban cerdas sangat jarang atau mungkin tidak bertahan lama? Mungkin juga peradaban yang sangat maju beroperasi dengan cara yang tidak kita pahami. Atau mungkin kita menghadapi Great Filter yang belum kita temui. Apapun jawabannya, misteri ini terus mendorong kita untuk menjelajah lebih dalam dan bertanya lebih banyak. Setiap penemuan baru dan setiap kemajuan dalam teknologi observasi membawa kita lebih dekat untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Kita mungkin belum menemukan jawaban definitif, tetapi perjalanan pencarian ini adalah bagian dari kekayaan pengetahuan dan eksplorasi yang membentuk kemajuan ilmiah dan filosofis kita. Pada akhirnya, paradoks ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita belum menemukan kehidupan lain, semangat manusia untuk mencari dan memahami tidak pernah padam. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta yang luas ini? Mungkin itu adalah pertanyaan yang terus membakar rasa ingin tahu kita dan menginspirasi kita untuk terus mencari, menjelajahi, dan bertanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti petualangan kosmos kita berikutnya.